Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semua. Kali ini channel Belajar Pajak Indonesia akan membahas PMK 63 tahun 2022, yaitu tentang PPN atas penyerahan hasil tembakau. Latar belakangnya adalah seperti biasa, rasa keadilan, kepastian hukum, dan menyederhanakan administrasi. Definisi yaitu definisi hasil tembakau. Hasil tembakau adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu yang besar itu ya, atau rokok daun, tembakau iris yang rajangan, rokok elektronik seperti vape itu ya, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan, digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Definisi produsen. Produsen adalah orang pribadi, bisa PR gitu ya, perusahaan rokok biasanya, atau badan, bisa PT atau CV, yang mengusahakan pabrik hasil tembakau dan memenuhi persyaratan sebagai pengusaha pabrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Definisi nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Definisi harga jual eceran atau disingkat dengan HJE adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai. Pengenaan PPN. PPN dikenakan atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh produsen pada saat melakukan pemesanan pita cukai atau satu kali di tingkat produsen. Jadi kalau PPN atas hasil tembakau ini singkatnya adalah single stage ya. Kalau dengan PPN normal adalah multi level stage, jadi tiap stage itu dikenakan PPN. Tapi kalau atas hasil tembakau ini dikenakan pada saat pemesanan pita cukai PPN-nya, jadi hanya sekali saja atau disebut dengan single stage PPN. Pengenaan PPN dikenakan atas penyerahan, yaitu hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh diimpor pada saat melakukan pemesanan pita cukai. Dalam hal impor ini ya, dalam hal PPN telah dilunasi, atas impor hasil tembakau tersebut tidak dikenai PPN. Dalam hal atas impor hasil tembakau memperoleh fasilitas cukai tidak dipungut atau pembebasan cukai, dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghitungan PPN, tarifnya mekanismenya adalah sebenarnya normal, memiliki tarif 11%. Ini berlaku 1 April atau 12% nanti tahun 2025. DPP-nya di sini yang membedakan adalah dengan PPN pada umumnya adalah DPP-nya itu nilai lain, yaitu 100 per 100 tambah T. T itu adalah ini ya, T adalah tarif PPN. Jadi tarif efektifnya sebenarnya PPN terutang adalah 9,9% dikali HJE, harga jual eceran, mulai 1 April. Dan nanti 2025 berlakunya nanti menjadi 10,7. Kalau yang kemarin 9,1 kalau nggak salah ya, yang tarif sebelum 1 April. Jadi sekarang sekali ulangi lagi, PPN terutang adalah 9,9% untuk hasil tembakau sejak 1 April dan nanti merubah menjadi 10,7 di tahun 2025. Penyerahan hasil tembakau oleh penyalur. Nah, ini seperti agen gitu ya, pengusaha penyalur. Dia tidak memungut dan menyetor PPN karena ingat, PPN atas hasil tembakau adalah single stage, dikenakan sekali pada waktu penebusan pita cukai atas penyerahan hasil tembakau yang telah dipungut PPN oleh produsen atau importir. Jadi dikukuhkan sebagai PKP yang penyalur tadi, manakala selain penyerahan hasil tembakau juga melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak lainnya. Ini berlaku normal kalau selain tembakau juga ada penyerahan lain.
Penyerahan hasil tembakau dilaporkan SPT PPN sebagai penyerahan tidak terutang ya, tidak terutang PPN. Di sini tidak terutang PPN karena hanya sekali pada tingkat produsen atau importir. Pengukuhan PKP bagi produsen dan atau importir. Produsen atau importir memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kecil dapat memilih ya, opsional dalam melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kewajiban membuat faktur pajak saat membuat faktur pajak adalah saat pemesanan pita cukai hasil tembakau di bea cukai. Pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berhubungan dengan penyerahan hasil tembakau atau produsen atau importir dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti mungkin untuk kertas pembungkusnya, PM kertas pembungkusnya, atau packagingnya, atau dari PM sausnya, atau dari barangkali dari cengkehnya. Sepanjang dapat atau memenuhi ketentuan maka dapat dikreditkan. Untuk pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau JKP, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sehubungan dengan penyerahan hasil tembakau oleh pengusaha penyalur tadi ya, yang agen, tidak dapat dikreditkan untuk tingkat agen. Contoh kasus untuk memperjelas: produsen hasil tembakau PT XYZ tanggal 11 Mei 2022 pemesanan pita cukai atas produksi 1 juta bungkus rokok sigaret kretek mesin atau SKM golongan 2 merek PHR. Satu bungkus berisi 11 batang. HJE-nya 1140 per batang. Maka perhitungannya sebagai berikut. HJE-nya adalah harga jual ecerannya adalah 1 juta. 1 juta ini dikali 16. Ini karena tadi pemesanannya ini ya, 1 juta ini tadi produksinya, dikali 16, isinya 16 batang per bungkusnya, dikali harga jual ecerannya adalah per batangnya 1140. Ditemukan hasil adalah 18 miliar 240 juta. PPN terutangnya adalah 9,9 kali HJE. HJE-nya adalah ini 18,24 miliar ini. Sehingga 99 dikali 18,240 juta, hasilnya adalah 1 miliar 805 juta 760 ribu. Nah, ini contoh kasus ini akan memperjelas. Demikian. Dengan berlakunya tadi, maka PMK nomor 147 tahun 2015 dicabut. Peraturan Menteri Keuangan nomor 63 yang kita bahas tadi 2002 berlaku sejak 1 April 2022. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.